Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam kuliah meteorologi. Kali ini saya akan menyampaikan kuliah teknis terkait bagaimana kita mengolah data curah hujan, ya, salah satu unsur iklim yaitu curah hujan dalam jangka panjang, ya, sehingga kita dapat mengetahui apakah curah hujan di sebuah wilayah telah mengalami perubahan, ya, dari kondisi normal. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kuliah teknis terkait bagaimana kita mengolah data curah hujan dalam jangka waktu yang lama, katakanlah 30 tahun, ya. Dan kita perhatikan bagaimana perubahan curah hujan dari waktu ke waktu, ya, dari tahun ke tahun. Apakah telah mengalami penurunan atau peningkatan curah hujan di sebuah wilayah yang dapat kita katakan apakah iklim, dalam hal ini curah hujan, telah mengalami perubahan, dan bagaimana tren curah hujan dalam rentang waktu tertentu, katakanlah dalam hal ini selama 30 tahun. Untuk apa? Untuk mengamati, ya, apakah, ya, dalam rentang 30 tahun curah hujan mengalami perubahan. Apakah telah terjadi peningkatan curah hujan atau penurunan curah hujan dalam rentang waktu 30 tahun. Ingat, 30 tahun merupakan kondisi klimatologis, ya. Dalam klimatologi, untuk mengamati kondisi normal dari sebuah unsur iklim, dalam hal ini curah hujan, kita amati selama 30 tahun, ya, untuk mereduksi pengaruh siklus iklim yang terkadang mengganggu, ya, kondisi cuaca di sebuah wilayah. Siklus iklim tersebut dapat berupa El Nino, La Nina, ya, yang disebut dengan El Nino and Short-term Oscillation, dan juga, ya, di wilayah Samudra Hindia, ya, terkadang dalam kurun waktu 2 hingga 5 tahun muncul yang disebut dengan Indian Ocean Dipole, ya. Nah, jadi kita mulai, ya. Yang pertama, kita harus memiliki data curah hujan terlebih dahulu. Dalam hal ini saya telah memperoleh data curah hujan, ya, dalam rentang waktu 1 Januari 1980 sampai dengan 31 Mei 2018, ya. Nah, data yang saya peroleh, ya, itu dimulai dari tahun 1982, ya. Tepatnya 1 Januari 1982, ya. Di sini tidak hanya curah hujan yang saya peroleh, namun juga unsur-unsur iklim lainnya, seperti suhu minimum, suhu maksimum, suhu rata-rata, kelembaban rata-rata, ya, curah hujan, kemudian lama penyinaran, kemudian juga ada kecepatan angin rata-rata, ya, arah angin terbanyak. Nah, itu, ya. Jadi saya memperoleh data iklim, ya, data iklim harian, ya, dalam rentang periode 1 Januari 1982 sampai dengan 31 Mei
2018 ya, untuk stasiun meteorologi Sultan Iskandar Muda di Aceh Besar ya. Ini nomor ID registrasi untuk observasi WMO ya. Jadi data curah hujan ini juga dilaporkan ke Lembaga Meteorologi Dunia dengan nomor register 96011 ya. Nama stasiunnya Sultan Iskandar Muda Meteorological Station ya. Dimulai dari tahun 1982 hingga tahun 2018. Artinya kita memiliki data sebanyak 36 tahun ya. Nah, ini sudah boleh digunakan ya, untuk mengamati kondisi klimatologis di stasiun meteorologi Sultan Iskandar Muda di Blang Bintang, Aceh Besar. Ya, jadi data yang kita miliki itu ya, panjangnya adalah 36 tahun ya, 36 tahun. Nah, ini data yang kita memiliki panjang 36 tahun dalam rentang 1 Januari 1982 hingga 31 Mei 2018 untuk stasiun meteorologi Sultan Iskandar Muda Blang Bintang, Aceh Besar. Nah, ini ya. Data yang ingin kita olah untuk mengamati tren apakah telah terjadi kenaikan atau penurunan curah hujan ya di stasiun meteorologi Sultan Iskandar Muda Blang Bintang, Banda Aceh ya. Jadi untuk mengamati perubahan curah hujan ya, berikut juga apakah telah terjadi tren peningkatan atau tren penurunan curah hujan dalam rentang waktu selama 36 tahun, kita gunakan Climate Explorer ya. Nah, ini jadi kita googling saja Climate Explorer KNMI ya. Nah, ini untuk mengolah data curah hujan guna mengamati tren perubahan curah hujan di stasiun meteorologi Sultan Iskandar Muda Blang Bintang, Banda Aceh, kita gunakan ya bukan aplikasi ya, tapi halaman web dari Climate Explorer KNMI ya. Jadi ketik saja di Google, searching di Google dengan kata kunci Climate Explorer KNMI ya. KNMI ini adalah BMKG-nya Belanda. Ya, jadi searching aja ya Climate Explorer KNMI. Nah, oke, kita googling, kemudian masuk ke dalam halaman web Climate Explorer ya. Nah, ini halaman web Climate Explorer. Nah, ini halaman web Climate Explorer setelah kita searching menggunakan search engine Google ya, Climate Explorer KNMI, dan ini adalah alamat dari Climate Explorer KNMI. Oke, kita masuk ke halaman web Climate Explorer KNMI, kemudian kita klik di home ya, home. Kemudian ya kita upload ya atau kita unggah data kita ya dalam rentang waktu ya, selama 36 tahun ya, dari tahun 1982 hingga tahun 2018 ya. Kita klik di view
upload your time series ya. Nah, kita upload data kita dengan mengklik ya di view upload your time series ya. Kita klik. Kembali lagi kita ke halaman web Climate Explorer, kita klik. Kemudian kita harus melakukan registrasi terlebih dahulu ya. Oke, kita klik please register. Kemudian masukkan alamat email kita, ya, nama kita, ya. Kemudian institusi Anda, ya. Nah, saya sudah meregistrasi dan masuk ke dalam halaman web Climate Explorer ya. Kemudian kita upload ya data curah hujan kita selama 36 tahun ya dengan format ini ya, diberikan petunjuknya. Nah, ini ya diberikan petunjuk bagaimana kita bisa mengupload atau mengunggah data kita untuk bisa diolah di Climate Explorer ya. Jadi datanya itu dalam format ya. Untuk kolom pertama tahun, kolom kedua bulan, ya. Kolom ketiga hari ya. Dan kolom keempat ya, variabel yang kita input atau variabel yang ingin kita olah ya untuk mengamati tren perubahan dari salah satu unsur iklim. Dalam hal ini curah hujan ya. Jadi di sini kita sertakan ya curah hujan ya. Jadi kolom pertama tahun ya 4 angka, kolom kedua 2 angka, bulan, kolom ketiga ya 2 angka ya, hari, kolom keempat adalah variabel curah hujan ya. Jadi kolom keempat kita input nilai curah hujan. Nah, jika datanya tidak terdefinisi ya, data tidak terdefinisi itu dinyatakan dengan minus 999,9. Jadi dalam data curah hujan, jika kita perhatikan data yang saya peroleh dari BMKG Belang Bintang, ya. Jadi untuk memperoleh data di BMKG, ya, kita dapat menggunakan ya, layanan data online yang tersedia di halaman web BMKG ya. Nah, untuk ini coba kita perhatikan terlebih dahulu ya, data yang telah tersedia ya, untuk satu stasiun yaitu di Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda Belang Bintang ya. Nah, data curah hujan yang saya peroleh, ya, jika kita perhatikan di sini, 0 menandakan bahwa hari itu tidak turun hujan, ya, jika angkanya adalah 0. Namun, jika tertera ya dalam data curah hujan tersebut, nah ini, jika tertera ya nilai dari data curah hujan yang kita miliki atau yang kita peroleh 999 dan juga
888 ya. Itu kalau 999 kalau 999 ya, itu data pada hari tersebut tidak terukur. Sementara kalau 888, kalau tidak salah saya, itu boleh jadi ya, perangkat observasinya rusak. Ya, jadi salah satu diantaranya, ya, saya juga lupa ya. Jadi kalau 888 ya, itu kalau tidak salah saya ya, jadi jika nilainya 888 boleh jadi instrumen untuk mengukur curah hujan, instrumen curah hujan rusak kalau tidak salah saya ya. Sementara jika nilai yang tertera di data curah hujan adalah 999 ya, ini kalau tidak salah saya menambahkan bahwa tidak ada pengukuran curah hujan pada hari itu ya. Nah ini ya, jika data tersebut ya bernilai data curah hujan yang kita peroleh dari BMKG ya, lewat pengukuran langsung ya, dengan menggunakan instrumen observasi ya di penakar curah hujan ya, nanti boleh jadi juga mereka menggunakan automatic weather station atau AWS ya untuk mengamati atau mengukur curah hujan yang turun di wilayah tersebut ya. Nah, jika bernilai 888 ya, kalau tidak salah saya itu instrumen curah hujan rusak ya. Sementara kalau nilainya 999 itu berarti kalau tidak salah saya tidak ada pengukuran curah hujan di hari tersebut. Sementara kalau nilainya 0 berarti tidak ada hujan yang turun di wilayah tersebut. Dalam hal ini di Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Aceh Besar ya. Kembali lagi ya. Jadi saya memperoleh data unsur-unsur iklim ini ya, dari BMKG ya, yang dapat kita unduh ya, atau kita download di layanan data online BMKG ya. Jadi kita buka saja website BMKG ya, www.bmkg.go.id ya. Nah, kemudian di bagian bawah halaman web BMKG ya, ini tersedia data online BMKG ya. Jadi buka halaman web BMKG ya, kemudian di bagian bawah ya tersedia layanan data online BMKG ya. Nah, untuk data BMKG ya, sebagaimana yang saya miliki untuk Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda di Blang Bintang Aceh Besar ya, saya memperolehnya menggunakan layanan online yang tersedia di halaman web BMKG ya. Jadi Anda dapat mengunjungi situs berikut ya.
http dataonline.bmkg.go.id home ya, untuk mengunduh data katakanlah curah hujan di sebuah wilayah di Indonesia ya. Nah, kunjungi saja situs layanan data online BMKG dan Anda akan memperoleh ya salah satu unsur iklim yang ingin Anda amati, dalam hal ini curah hujan ya. Nah, setelah saya peroleh data ya selama kurang lebih 36 tahun dari tahun 1982 hingga 2018 ya. Kemudian saya ingin mengamati ya, unsur iklim seperti curah hujan, apakah telah mengalami perubahan dan bagaimana tren ya, perubahan curah hujan di sebuah wilayah, katakanlah di Belang Bintang, Aceh Besar ya. Nah, kembali lagi kita ke Climate Explorer ya. Jadi untuk mengunduh data iklim ya, gunakan layanan data online BMKG ya. Jadi terlebih dahulu Anda harus melakukan registrasi sebelum mengunduh salah satu unsur iklim di sebuah wilayah yang ingin Anda teliti ya. Nah, kembali lagi kita ke Climate Explorer ya. Jadi ingat untuk format datanya ya itu 4 angka tahun untuk kolom pertama, 2 angka bulan untuk kolom kedua, 2 angka hari untuk kolom ketiga, diikuti dengan nilai curah hujan ya. Nah, kemudian data yang kita miliki sudah tertera informasi tanggal ya, dan juga bulan ya, 2 angka bulan dan juga 4 angka tahun ya. Jadi informasi yang kita miliki jika kita mengunduh ya, data curah hujan atau seluruh unsur iklim di Belang Bintang Aceh Besar ya, sudah berisikan informasi waktu ya, tanggal, bulan dan juga tahun. Hanya saja formatnya jika kita ingin menginput di Climate Explorer ya, berubah menjadi tahun, bulan, hari, dan nilai curah hujan. Ya, jadi kalau di sini hari, bulan, dan tahun, ya, kemudian nilai curah hujan, informasi waktunya kita ubah terlebih dahulu menjadi tahun, bulan, hari, dan nilai curah hujan. Sehingga ya saya peroleh ya setelah saya olah menjadi sebagai berikut ya. Nah, ini ya. Jadi formatnya tahun, 4 angka tahun ya. Boleh hanya 1 angka untuk bulan dan boleh pula 1 angka untuk hari ya. Dan ini adalah nilai curah hujan. Nah, ini ya, format dari data curah hujan atau data-data iklim ya yang kita miliki dari BMKG. Kemudian informasi waktunya kita ubah formatnya dari hari, bulan ke tahun menjadi tahun, bulan, hari. Kemudian kolom keempat adalah nilai dari curah hujan. Jika bernilai 0 artinya hujan tidak turun di hari tersebut di Belang Bintang Aceh Besar ya. Nah, kita sesuaikan terlebih dahulu formatnya sebelum kita input di Climate Explorer. Nah, sekarang setelah formatnya kita sesuaikan, kita input ya data dari tahun 1982 hingga 2018 selama kurang lebih 36 tahun untuk mengamati perubahan curah hujan dalam rentang waktu 36 tahun. Apakah telah terjadi tren peningkatan atau tren penurunan curah hujan. Nah, itu ya.
kemudian pilih precipitation, ya ini curah hujan, ketik aja curah hujan. Kemudian kita klik upload ya, setelah kita input sesuai dengan format yang diinginkan oleh Climate Explorer. Kemudian kita klik upload. Nah, tunggu sebentar. Oke. Tunggu sebentar ya, dia sedang bekerja. Jadi ingat ya, data 888 yang boleh jadi penakar hujannya rusak, atau data 999 ya, di mana tidak ada pengamatan curah hujan pada hari tersebut yang kita miliki di data BMKG ya. Kemudian kita ganti dengan minus 999,9 ya, sesuai dengan permintaan dari Climate Explorer ini sendiri. Ya, ada masalah ini. Tunggu sebentar, sepertinya sedang ada masalah di halaman web Climate Explorer ya. Sepertinya ada masalah terkait dengan penguploadan ya. Namun ya, kita juga dapat menggunakan data yang tersedia di halaman web Climate Explorer ini sendiri. Katakanlah ya, di Banda Aceh ya. Tunggu sebentar. Ini coba kita gunakan data. Coba kita gunakan data yang disediakan oleh mereka ya. Mana nih?
Nah, karena ada problem ya dengan Climate Explorer ya, jadi data yang kita miliki, data pengamatan yang kita miliki untuk curah hujan itu tidak bisa di-upload atau diunggah ya di halaman web Climate Explorer. Namun saya mencobanya menggunakan ya, data harian yang disediakan oleh Climate Explorer itu sendiri ya. Jadi di sini menggunakan data harian curah hujan yang bersumber dari CMOS atau data yang diperoleh menggunakan teknik remote sensing ya, atau penginderaan jauh. Jadi di sini butuh waktu ya, bagi data untuk melakukan proses. Sepertinya ada permasalahan ya dengan halaman web Climate Explorer ini. Jadi butuh waktu nih untuk melakukan proses pengolahan data ya dalam rentang waktu selama kurang lebih 22 tahun dari data yang mereka sediakan. Jadi data yang mereka sediakan itu dari tahun 1998 hingga 2020 ya, data harian, dan ini sedang diproses, jadi butuh waktu ya. Namun kita dapat ya melakukannya, caranya adalah ya, jika data yang kita miliki itu tidak bisa diupload di halaman web Climate Explorer, mungkin ada permasalahan ya yang sedang ditangani oleh tim teknisi. Nah, ini saya coba sekali lagi ya, dan tetap tidak mau bekerja ya. Oleh karenanya saya mencoba menggunakan data ya, yang disediakan oleh mereka. Di sini ada data harian, ya. Jadi kita juga dapat memperoleh ya, data curah hujan harian dari halaman web Climate Explorer, ya, Daily Fields. Ya. Di sini jika kita klik ya, tersedia juga data curah hujan ya, yang dilambangkan atau yang diwakili dengan singkatan PRCP, artinya precipitation ya. Kita pilih CMOS ya, 0,5 derajat ya, dari tahun 1998 hingga sekarang. Kita klik ya. Kita klik. Kemudian kita input ya, koordinat geografis, katakanlah untuk Banda Aceh ya, dari 4,5 hingga 5,5 derajat lintang utara, dan 94,5 hingga 95,5 derajat bujur timur ya. Namun tadi butuh waktu untuk memproses data harian. Oleh karenanya kita coba gunakan data bulanan yang disediakan oleh halaman web Climate Explorer ya, ini monthly observation. Monthly observation kita cari ya, precipitation, kemudian kita pilih CMOS ya dengan resolusi spasial 0,25 derajat dalam rentang waktu 22 tahun dari tahun 1998 hingga 2020. Kita klik. Nah, kita input koordinat geografis, dalam hal ini adalah Banda Aceh ya, 4,5 hingga 5,5 derajat lintang utara, 94,5 hingga 95,5 derajat bujur timur ya. Kemudian kita klik make time series ya, ini convert to millimeter per hari. Artinya satuannya itu ya, dari data curah hujan yang kita peroleh lewat ya halaman web Climate Explorer ya, dari pengamatan bulanan itu memiliki satuan milimeter per hari ya.
Kita klik Make Time Series. Sepertinya ada masalah dengan halaman Web Climate Explorer, di mana agak sedikit lambat ya untuk memproses request kita ya dari data bulanan curah hujan di wilayah Banda Aceh ya, yang berada pada koordinat geografis 4,5 hingga 5,5 derajat lintang utara dan 94,5 hingga 95 derajat bujur timur. Dan ini adalah data curah hujan bulanan ya dari CMOX ya. Dan jadi data curah hujan yang diperoleh menggunakan teknik remote sensing dengan resolusi spasial 0,25 derajat. Artinya jika kita konversi menjadi kilometer, memiliki panjang dan lebar ya, 0,25 derajat itu sama dengan 27,75 km panjang dan juga 27,75 km lebar. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, ada fluktuasi curah hujan ya, ada curah hujan maksimum ya, curah hujan tinggi, ada pula ya curah hujan rendah. Ya, ini terkait dengan musim. Ya. Musim hujan ya, memiliki curah hujan yang banyak, sementara pada musim kemarau kita mengalami ya, defisit air ya, karena tidak tersedia hujan dalam jumlah yang besar. Nah, ini yang saya tunjukkan pada video sebelumnya merupakan klimatologi ya, selama 22 tahun dari curah hujan ya. Jadi ini merupakan rata-rata ya untuk setiap bulan. Jadi sumbu X di sini adalah bulan, sumbu Y adalah tinggi hujan ya, dalam satuan milimeter per hari ya. Ini adalah rata-rata selama kurang lebih 22 tahun. Sementara ini adalah deret waktu curah hujan bulanan di Banda Aceh ya, dari tahun 1998 hingga 2020 ya. Nah, di sini kita perhatikan Banda Aceh memiliki dua puncak hujan. Yang pertama pada periode April-Mei, kemudian yang kedua pada Oktober-November. Jadi di bulan ini ya kita akan mengalami puncak musim hujan yang kedua. Nah, selain gambar, kita juga dapat ya, memperoleh data berupa nilai dari grafik time series curah hujan atau grafik klimatologis curah hujan yang merupakan rata-rata curah hujan selama kurun waktu ya 22 tahun ya. Nah, kita klik saja di sini raw data ya. Nah, kita memperoleh data curah hujan dari tahun 1998 hingga 2020. Dari 1 Januari 1998 hingga bulan Oktober ya, 2020. Ini adalah data dalam format teks ya. Jadi kita bisa mengunduhnya ya, sehingga kita mendapatkan data curah hujan bulanan di kota Banda Aceh. Demikian juga untuk rata-rata curah hujan bulanan, ya, sehingga kita mengetahui kondisi klimatologis ya, curah hujan di Banda Aceh. Kita juga dapat ya, memperoleh angka-angka dari grafik yang telah ditampilkan. Dan ini adalah data-data yang dapat kita unduh. Ya. Untuk kemudian kita olah apakah dengan menggunakan Excel atau menggunakan MATLAB ya, silakan saja. Jadi ini adalah data ya dari grafik curah hujan rata-rata ya selama 22 tahun untuk mengamati kondisi klimatologis. Demikian juga ya pada gambar ketiga ini merupakan
anomali curah hujan, ya, di mana jika nilainya minus, ini curah hujan, jika nilainya minus menandakan kondisi kering, sementara jika nilainya plus menandakan kondisi basah di Banda Aceh dengan kisaran nilai antara 0 sampai 8 mm per hari. Dan kita juga bisa memperoleh data mentah dari grafik tersebut, ya, selama 22 tahun dari 1 Januari 1998 hingga bulan 10 tahun 2020. Nah, kemudian kita ingin menganalisis, ya, tren perubahan. Nah, ini ya. Caranya klik pada gambar ketiga, ya, anomali curah hujan atau precipitation anomalies, klik di analyze time series, ya. Analyze this time series. Nah, di sini, ya, kita dapat, ya, menginvestigasi atau meneliti atau menyelidiki, ya, perubahan dari data time series curah hujan atau data deret waktu curah hujan dalam kurun waktu 22 tahun, ya, dari tahun 1998 hingga 2020. Caranya adalah klik, ya, pada bahagian kanan halaman web Climate Explorer. Ini disediakan, ya, layanan investigate this time series, ya. Kemudian kita klik saja di sini. Bagaimana tren perubahan untuk masing-masing bulan? Nah, ini ya. Jadi bisa kita amati di sini tren perubahan curah hujan di Kota Banda Aceh untuk masing-masing bulan. Itu setiap bulan dari Januari, ya, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, ya, Agustus, September, Oktober hingga Desember. Ya. Ini dapat kita amati tren perubahan curah hujan di Kota Banda Aceh untuk setiap bulan jika kita ingin menganalisis perubahan curah hujan di Kota Banda Aceh, ya, yang akan mengarah kepada tren perubahan iklim, dalam hal ini, ya, curah hujan di Banda Aceh. Kita bisa perhatikan, ya, ketika puncak musim hujan, ya, pada bulan April, pada bulan Mei, ya, itu, ya, mengalami tren peningkatan curah hujan di Kota Banda Aceh. Demikian juga pada bulan November, ya, itu kita, ya, mengalami tren peningkatan curah hujan dari waktu ke waktu, ya, dari tahun 1998 hingga tahun 2020. Kita bisa lihat di sini, ya, kalau ada peningkatan curah hujan, ya, dari tahun ke tahun, ya. Nah, ini. Demikian juga jika kita ingin menganalisis, ya, tren perubahan untuk setiap musim, ya. Nah, kita bisa klik di investigate, ya, investigate, kemudian pilih season, ya, dan kita dapat mengamati atau mulai menganalisis bagaimana tren perubahan curah hujan, ya. Kalau kita perhatikan, ya, pada puncak musim hujan, ya, Desember hingga Februari itu, ya, setelah tahun 2010, ya, terjadi peningkatan curah hujan di Banda Aceh. Namun, ya, pada tahun 2014 ini, ya, hingga 2018, ya, katakanlah, itu terlihat penurunan, ya, tren penurunan curah hujan di Kota Banda Aceh. Namun, ya, sebelum tahun 2010, ya, itu trennya curah hujan ini terjadi peningkatan dari tahun 2005 hingga 2008, katakanlah. Kemudian ada tren penurunan dari tahun 2002 hingga 2005. Nah, di sini kita bisa analisis bagaimana, ya, tren perubahan curah hujan pada setiap musim di Kota Banda Aceh. Nah, itu ya. Bisa kita perhatikan di sini pada musim kemarau, ya, ya, setelah tahun 2010 itu ada tren peningkatan curah hujan. Artinya pada musim kemarau sekarang, ya, itu kondisi di Kota Banda Aceh, ya, basah, ya.
Nah, inilah mengapa terkadang ya, jika tidak dibarengi dengan tata kelola kota yang baik seperti pengaturan drainase, ruang terbuka hijau, ya, hujan yang turun pada musim kering, musim kemarau, ya, jika tidak dibarengi dengan tata kelola kota yang baik, akan menimbulkan genangan, bahkan menimbulkan banjir di musim kemarau. Demikian juga pada musim-musim yang lain, ya. Di sini ada 4 musim, ya. Jadi secara umum Indonesia memiliki 4 musim dengan 2 musim pancaroba, ya, yang berlangsung dari Maret hingga Mei dan juga September hingga November untuk musim pancaroba, ya. Namun untuk musim hujan, ya, Desember hingga Februari, dan juga pada musim kemarau jatuh pada bulan Juni hingga Agustus. Nah, ini kita bisa analisis, ya, tren-tren perubahan curah hujan di Kota Banda Aceh. Jika Anda ingin mengamati atau menganalisis tren perubahan curah hujan di wilayah Anda, ya silakan saja dan gunakan, ya, fasilitas yang disediakan oleh layanan Climate Explorer, ya, monthly observation, ya. Kemudian masukkan koordinat geografis di wilayah Anda, katakanlah di Medan, di Palembang, di Bandung, Semarang, Surabaya, silakan saja. Kemudian coba analisis tren perubahan curah hujan di wilayah Anda, ya. Jadi caranya gunakan layanan Investigate This Time Series, ya. Kemudian pilih apakah untuk setiap bulannya, ya. Kemudian apakah hanya musim, ya. Untuk mengamati tren perubahan curah hujan, apakah terjadi peningkatan atau penurunan, ya, pada tahun-tahun tertentu atau dari tahun ke tahun. Kita juga dapat mengamati tren perubahan curah hujan, ya, untuk setengah tahun saja, ya. Dalam hal ini, ya, dari Oktober Maret, ya. Jadi Oktober Maret adalah musim hujan, ya. April September adalah musim kemarau. Jadi kalau kita perhatikan, ya, itu setelah tahun 2010 ada tren peningkatan curah hujan di Kota Banda Aceh, ya, pada periode Oktober Maret. Demikian juga pada periode musim kemarau April hingga September. Nah, kemudian, ya, kita juga bisa melakukan penyelidikan, ya, bagaimana tren perubahan curah hujan pada Januari hingga Desember, ya. Kemudian juga pada Juli hingga Juni, ya. Dan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ya, kita juga dapat memperoleh data dari grafik tren perubahan curah hujan yang ditampilkan di halaman web Climate Explorer, ya. Jadi di sini ada raw data, klik saja. Kemudian, ya, ini data mentah yang disediakan oleh halaman web Climate Explorer menggunakan data CMOD untuk curah hujan dengan resolusi spasial 27,75 kilo untuk panjang dan lebarnya. Nah, demikian, ya. Jadi selain kita memperoleh grafik, kita juga mendapatkan data mentahnya untuk kemudian kita olah apakah dengan menggunakan Excel atau menggunakan MATLAB, untuk kemudian kita analisis tren-tren perubahan curah hujan di masing-masing wilayah yang ingin kita teliti. Jadi demikian, ya. Dalam hal ini tadi ketika saya upload data yang saya peroleh dari BMKG itu tidak berhasil, tapi kita dapat menggunakan data yang disediakan oleh halaman web Climate Explorer ini sendiri, ya, apakah data harian atau data bulanan. Yang penting adalah Anda mengetahui koordinat geografis dari wilayah yang ingin Anda teliti untuk mengamati tren perubahan curah hujan di masing-masing wilayah. Apakah di Banda Aceh, apakah di Medan, apakah di Sibolga, apakah di Padang, apakah di
Jambi, apakah di Palembang, apakah di Lampung, hingga apakah di Jayapura. Oke, demikian saja kuliah kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.